periodenya itu atau N sama dengan 5 tahun. Berarti ketika kita itu lihat 500 juta dikali 1 ditambah 0,07 kurung tutup pangkat 5. Berarti hasilnya kurang lebih sama ya Mbak ya, 701 udah 75. Ya, mungkin bisa dihitung lagi. Itu. Oke, lanjut kita latihan soal yang kedua, silakan dikerjakan. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau angkat tangan, diketahuinya apa saja, dicarinya apa. Silakan Mas Anditya ya. Kelas berapa Mas? Ya Bu, kelas D Bu. Maaf Mbak, maaf. Ya. Silakan Mbak. Jadi untuk present value-nya, mencari present value, future value-nya 800 juta, untuk suku bunganya 0,08%, dan periodenya 4. Jadi hasilnya 588 juta 23.000. Oke, terima kasih ya Mbak Anditya. Oke, sudah benar ya. Berarti kalau kita baca lagi soalnya. Seorang kontraktor perlu menyiapkan dana untuk biaya renovasi total sebuah ruko 4 tahun dari sekarang. Biaya renovasi saat itu adalah 800 juta jika kontraktor bisa menempatkan dananya dengan bunga 8% per tahun. Berarti berapa jumlah uang yang harus dia sisihkan hari ini? Nah, kata kuncinya adalah hari ini ya. Berapa yang harus disisihkan hari ini? Berarti kita harus mencari nilai persen hari ini ya. Oke, kita buka. Ya kurang lebih sama ya Mbak ya, cuma beda sedikit, tapi bisa dihitung lagi lah. Ini F-nya 800, tingkat suku bunganya, ini tadi saya koreksi dari Mbak Anditya, 8% atau 0,08, jadi dipilih ya. 8% itu kan sama dengan 0,08, jadi dijadikan desimal dulu, baru kita masukkan ke rumus. Untuk periode N sama dengan 4 tahun. Nah, berarti pangkatnya minus 4, karena kita nyari P. Kurang lebih sama 588 juta sekian. Oke, kita lanjut lagi di soal ketiga. Silakan dikerjakan.
Silakan kalau ada yang mau jawab, mungkin ini agak panjang ya jawabannya, tapi saya maunya Anda-Anda sekalian biar tahu konsepnya secara mendalam. Silakan kalau ada yang mau angkat tangan. Ada yang sudah selesai atau mau mencoba, mungkin silakan. Bapak jangan takut salah ya. Oke, kalau nggak ada kita bahas aja ya, teman-teman. Oke, kita bahas. Oke, kita baca ulang lagi untuk soalnya. Sebuah kontraktor berencana membelikan sebuah eskavator canggih dalam 5 tahun. Harga eskavator saat ini 2,5 miliar. Diperkirakan harga alat berat mengalami inflasi rata-rata 4% per tahun. Untuk memenuhi target tersebut, perusahaan akan menginvestasikan sejumlah dana di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 10% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus diinvestasikan oleh kontraktor saat ini? Untuk langkah pertama, itu kita harus menghitung harga eskavator di masa depan atau nilai F. Nah, nilai F berarti diketahuinya P. P-nya itu 2,5 miliar, tingkat inflasinya 4% atau 0,04, N-nya 5 tahun. Nah, kita ketemu, masukkan ke rumus semuanya, kita ketemu harga F-nya itu 3 miliar sekian. Lalu dari 3 miliar tersebut, itu kita masukkan ke rumus lagi. Berapa dana yang disiapkan gitu kan. Hari ini itu harus disiapkan berapa. Berarti kita mencari nilai P. Jadi dari F, kita mencari nilai P-nya dengan value yang berbeda di sini. F-nya itu tadi 3 miliar sekian, I-nya itu 10%, N-nya 5 tahun. Nah, kita masukkan ke sini, masukkan ke rumus, semuanya kita ketemu nilai yang harus disiapkan itu sebesar 1 miliar 800 juta 80 sekian. Itu nilai P-nya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Itu ada deret seragam atau uniform series amount factors. Oke. Jadi
uniform series amount factors ini itu ada nilai A. Nah, nilai A itu sama dengan anuitas. Nah, anuitas itu apa? Anuitas itu merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah yang sama terjadi pada interval waktu yang teratur, misalnya setiap tahun, setiap bulan, selama periode waktu tertentu. Nah, uniform series ini ada berbagai macam penggunaannya, yaitu compound amount. Compound amount ini untuk merencanakan tabungan dan memproyeksi nilai investasi. Terus ada sinking fund. Sinking fund ini dana cadangan, itu untuk mencapai target finansial dan dana cadangan untuk masa depan. Terus ada capital recovery. Nah, ini untuk menghitung cicilan pinjaman atau menentukan biaya tahunan aset. Itu berapa per tahun atau cicilannya itu per tahun, bulan, atau bagaimana, itu bisa dihitung dengan capital recovery. Lalu ada present worth. Present worth ini untuk menilai kebijakan investasi untuk masa depan dan menentukan harga aset. Nah, mudahnya di sini, itu kita bisa melihat tabel ya. Dari tabel itu nanti kita langsung kalikan dengan nilai dari F, P, atau nilai A-nya juga. Jadi lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, karena ya agak sulit ya, kita agak langsung ke contoh soalnya aja biar ada bayangan seperti itu. Jadi untuk uniform series compound amount itu mencari nilai F dari yang diketahui itu A. Jadi konsepnya itu tadi saya sebutkan untuk menghitung total nilai masa depan dari serangkaian setoran rutin. Seorang kontraktor menabung 40 juta setiap akhir tahun untuk beli mobil operasional baru. Nah, jika tabungan tersebut memberikan bunga 7% per tahun, berapakah total dana yang akan terkumpul setelah 5 tahun? Nah, kita masukkan rumus compound amount di sini, karena diketahuinya itu A atau setoran tahunannya itu sama dengan 40 juta setiap akhir tahun. Berarti A-nya atau anuitasnya itu 40 juta. Nah, untuk I, suku bunganya itu 7% atau kita jadikan desimal sebagai 0,07. Untuk N itu periodenya sama dengan 5 tahun. Jadi kita masukkan ke rumus compound amount, F sama dengan A kurung besar, bracket besar, 1 ditambah 1 ditambah I, kurung tutup, pangkat N minus 1 per I. Bracket besar tutup. Atau kita bisa cari di tabel, jadi kita cukup mengalihkan nilai A atau setoran tahunnya ke nilai F per A, I, N-nya berapa? Ini N-nya 5. Nanti saya kasih tahu caranya untuk melihat tabel ya di 2 slide ke depan. Jadi kita masukkan ke rumus, itu F-nya sama dengan 230 juta sekian. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini biar teman-teman tahu ya caranya menggunakan rumus dulu, nanti baru saya kasih tahu gimana caranya kita untuk menggunakan tabel. Jadi kita melihat tabel ini lebih mudah, tapi kita harus tahu bagaimana sistem rumusnya ini bekerja. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, saya nggak tahu juga ya, ini nggak ada pertanyaan, ini bingung atau gimana. Kita lanjut ke latihan soal aja ya, biar tahu. Oke, saya cantumkan untuk rumusnya, silakan dikerjakan teman-teman.
Oke, silakan ada yang mau angkat tangan. Silakan mau ada yang menyampaikan nilai A, nilai I-nya berapa, N-nya berapa, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mas. Dari kelas apa Mas? Kelas D. Kelas D, silakan. Untuk nilai A-nya sebesar 2 juta, terus I-nya itu 0,08, N-nya 5. Terus hasil yang saya dapat itu sekitar 11.733.000. Nah, gitu, Bu. Oke, Mas siapa namanya ini? Sorry, depannya nggak kelihatan. Mas Muhammad Faiz, Bu. Umar Faiz, oke. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, kurang lebih sama ya jawabannya. Jadi nilai A-nya itu 2 juta. Untuk nilai N-nya atau periodenya itu 5 tahun. I-nya itu 8% atau 0,08. Dimasukkan ke rumus semuanya. F-nya itu sama dengan 11 juta sekian. Oke, jawabannya sama ya. Oke, kita lanjut ke sinking fund. Jadi sinking fund ini mencari A dari F. Jadi konsepnya itu menghitung setoran rutin yang dibutuhkan untuk mencapai target dana di masa depan. Contoh soalnya sebuah perusahaan properti ingin mengumpulkan dana sebesar 1 miliar dalam 10 tahun untuk merenovasi kantor pusat. Jika investasi yang digunakan memberikan imbal hasil 8% per tahun, jadi berapa dana yang direvisikan perusahaan tiap tahunnya? Jadi diketahuinya itu F, atau target dananya future, ini 1 miliar. I-nya sama dengan 8% atau 0,08. Untuk N-nya 10 tahun. Nah, ini teman-teman harus cermat ya di sini ya. Yang diketahui itu apa? Itu kan berarti ingin mengumpulkan dana sebesar 1 miliar, berarti nilai F. Kalau misalnya ada kata-kata ingin, akan, itu berarti masuknya ke nilai F, karena future, atau nilai yang F, future, seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke rumus sinking fund. A sama dengan F, bracket besar, I per tanda kurung buka 1 plus I pangkat tutup pangkat M minus 1 bracket tutup, atau kita bisa pakai rumus AF terus I-nya apa, N-nya apa. Nah, ini langsung kita kalikan dengan nilai F-nya. Seperti itu. Nah, saya akan kasih tahu gimana caranya kita untuk menggunakan tabel. Ini kan sudah menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan tabel itu lebih mudah. Jadi nanti akan saya bagikan tabel compound interest factors. Jadi teman-teman nanti bisa di print buat UTS ya nanti ya, atau pertemuan kita ke depannya. Jadi lebih mudah untuk mencari seperti itu. Jadi untuk compound interest factors itu kita harus lihat dulu karena sebelumnya itu 8%. Jadi kita cari dulu di sini 8%-nya dari tabel, itu kita cari tabel yang 8%. Nah, tabel ini terdiri dari banyak hal. Jadi nanti teman-teman nanti juga bisa menghitung single payment itu seperti apa, atau uniform payment itu seperti apa, atau arithmetic gradient seperti apa, itu mudah dengan tabel. Jadi memudahkan pekerjaan teman-teman banget lah pokoknya. Jadi di dalam tabel ini kalau uniform itu tadi ada sinking fund, ada capital, ada compound amount factors, ada present worth,
Ini ada semua di sini ya, AF, given F, berarti given F itu mencari nilai F, mencari nilai, find A dengan diketahui F. Jadi mencari nilai A diketahui F, berarti A per F. Kalau find A given P, itu berarti kita mencari nilai A diketahui nilai P. Untuk kompon amount vectors itu diketahuinya F, mencari nilai F diketahui A, berarti F per A. Nah, ini mencari nilai P, present word vectors, berarti kita mencari nilai P diketahuinya A, berarti P per A. Kurang lebih seperti itu. Mudah sekali ya untuk melihat dari tabelnya ini. Jadi kita nggak perlu menghitung pakai rumus, kita cukup menggunakan tabel saja. Nah, dari kita sudah ketahui ini, kita cari nilai N-nya. Nah, nilai N-nya ini sudah tersedia di sini ya. Ini nilai N di sini dengan nilai N yang di sini ini sama. Jadi biar memudahkan aja tabelnya untuk kita melihat supaya kita nggak lurus-lurus lagi ke sini, nanti salah atau gimana. Itu bisa masuk ke sini. Nah, karena N-nya itu 10, berarti kita langsung masukkan nilainya 0,0690. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, nah ini hasilnya sama ya, 0,0690. Nah, ini kan sama ya, mirip. Nilai bracketnya sama. Nah, nanti di tabel ini jadinya kalian mudah untuk menghitung A atau nilai F atau nilai P atau nilai G, itu mudah. Jadi saya sarankan untuk ngeprint tabelnya. Jadi bisa melihat dengan mudah seperti itu. Oh iya, ini kalau misalnya kalian menggunakan kalkulator saintifik yang bagus, itu bisa juga mudah juga. Cuma karena kalkulator saya ini yang murah, jadi saya nggak bisa untuk mempresentasikan tentang bagaimana caranya penggunaan kalkulator, tapi bisa kok menggunakan kalkulator juga untuk menemukan nilai dari tabel ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut lagi. Contoh soal silakan dikerjakan.
Ezra, Hadir, Bu. Speaker saya kan. oh Mbak Alisa ya tadi ya, sorry. Oke. Terus ada Adit masuk, oke. Dela, Hadir, Bu. Zaka, Anditya, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tiffany, Hadir, Bu. ini siapa ini yang angkat tangan? Mas Fahmi tadi ya? Iya, Bu. Oke, sudah. Sifani sudah hadir ya? Sifani. Hadir, Bu. Oke, siapa yang angkat tangan ya? Maaf Bu, saya Melionila tadi jalan jelek, tapi saya join kok dari awal Bu. Ada kok Mbak, tenang aja, ke-record kok. Oke Bu, cuma tadi putus-putus Bu, jadi nggak ke absen. Oh iya, belum kok Mbak, belum terpanggil. Oh iya, Aura, Hadir, Bu. yang angkat tangan siapa ini? 121. Mas Lazuardi ya tadi ya? Sudah Mas, oke. Iya, Bu. Terus ada Alia, Hadir, Ibu. Lucida, Hadir, Bu. Mailioni, udah hadir ya tadi ya. hadir Bu. Elvi, Hadir Bu. Farida, Hadir, Ibu. Bima, Hadir, Bu. Vivi, Hadir, Bu. Ahmad Bagus, Hadir, Bu. oke. Hamzah Maulana, Hadir, Ibu. oke. Oke, untuk yang Bu, saya belum dipanggil. siapa Mas Adi? Oh, Sanaji, sudah kok Mas Adi. Sorry. Sudah tadi, sudah panggil.